Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah. Kali ini materi yang akan kita pelajari tentang pendudukan militer Jepang di Indonesia. Dipahami ya materi ini. Pendudukan militer Jepang di Indonesia berlangsung pada tahun 1942 sampai 1945. Dengan berbagai propaganda, mereka membangkitkan semangat pemuda-pemuda Indonesia. Berbagai organisasi militer ataupun semi-militer dibentuk untuk ditunjukkan sebagai kepentingan perang Jepang. Nah, kita lihat nih bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pendudukan militer Jepang, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan. Serta adakah perlawanan rakyat terhadap pemerintah Jepang saat di Indonesia? Ayo kita pelajari materi ini. Ya, bisa dilihat gambar berikut ini merupakan museum dan monumen tentara peta yang terletak di Bogor di Jalan Jenderal Sudirman. Pada tahun 1943, pemerintah pendudukan militer Jepang menggunakan gedung ini sebagai pusat pelatihan tentara peta. Di tempat inilah para prajurit peta dibangkitkan patriotisme jiwa keprajuritannya yang di kemudian hari berperan dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga terbentuknya Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan tentara peta oleh pemerintah pendudukan Jepang bertujuan untuk membangkitkan patriotisme bangsa Indonesia dan membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pembela tanah air menjadi salah satu cikal bakal Badan Keamanan Rakyat yang pada akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pembentukan tentara peta merupakan salah satu kebijakan pemerintah pendudukan militer Jepang di Indonesia. Selain kebijakan dalam bidang militer, pemerintah pendudukan Jepang juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan lainnya yang bertujuan untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia dalam memenangkan Perang Pasifik melawan tentara sekutu. Pendudukan Jepang di negara-negara Pasifik merupakan bagian dari rangkaian imperialisme modern di Asia. Jepang begitu maju setelah mereka melakukan perubahan besar, yaitu restorasi Meiji atau yang disebut revolusi pembaharuan, terutama di bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan militer. Membuat Jepang yang semula menutup diri berubah menjadi membuka diri. Berikut ini latar belakang kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang menjadi negara pertama di Asia yang mampu bersaing dengan negara-negara barat. Jepang berani melakukan itu karena didukung semangat juang yang tinggi dan persenjataan modern yang kuat. Jepang bahkan terbukti mampu memenangkan peperangan melawan Rusia dalam Perang Jepang-Rusia di tahun 1905. Karena itu, sikap dan kegigihan Jepang untuk menaklukkan negara-negara lain hanyalah soal waktu. Kebijakan di bidang politik dan pemerintahan pada masa pendudukan militer Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, kegiatan politik di Indonesia diawasi dengan sangat ketat. Berbagai organisasi pergerakan nasional yang telah ada pada masa kolonial Belanda dibubarkan. Sebaliknya, Jepang menyediakan berbagai wadah atau organisasi yang mudah diawasi. Berbagai organisasi bentukan Jepang digunakan sebagai propaganda pemerintah pendudukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia guna mendukung kepentingan perangnya. Seperti pada slide berikut ini, politik usaha menarik simpati. Dalam bidang pemerintahan, pada zaman pendudukan Jepang terdapat 3 pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 yang berpusat di Jakarta. Serta yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua
yang terletak di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dengan pusatnya di Makassar. Kita lihat bagaimana kebijakan militer pada masa pendudukan Jepang. Dilihat dalam Perang Pasifik, berbagai kekalahan dialami tentara Jepang pada saat bertempur dengan melawan sekutu. Oleh karena itu, pada tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang mendidik pemuda-pemuda Indonesia sebagai tenaga potensial untuk diikutsertakan dalam pertempuran melawan sekutu. Jadi, pemerintah pendudukan Jepang membentuk organisasi militer dan semi-militer yang mengikutsertakan rakyat Indonesia antara lain sebagai berikut. Organisasi militer pertama yaitu ada Seinindan, terbagi menjadi pemuda-pemuda Asia yang berusia antara lain 14 sampai 22 tahun. Yang kedua itu adalah Keibodan, yaitu anggotanya pemuda-pemuda Asia yang berumur antara 26 sampai 35 tahun. Yang ketiga ada Heiho. Pemuda yang ingin menjadi anggota Heiho harus memenuhi syarat-syarat berbadan sehat, berkelakuan baik, berumur antara 18 sampai 25 tahun dan berpendidikan serendah-rendahnya sekolah dasar. Yang terakhir, organisasi militer yaitu adalah PETA, Pembela Tanah Air. PETA dibentuk atas prakarsa Gatot Mangkupraja dan disahkan oleh Osamu Seirei pada tanggal 3 Oktober 1943. Berbeda dengan Heiho, PETA mengenal 5 macam tingkat kepangkatan sebagai berikut. Tingkat pertama yaitu ada komandan batalion yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat seperti pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, politikus, dan penegak hukum. Yang kedua itu adalah komandan Kopmi yang terdiri dari kalangan pekerja tetapi belum mencapai pangkat yang tinggi seperti guru sekolah dan juru tulis. Yang ketiga adalah komandan peleton dari kalangan pelajar-pelajar sekolah. Yang keempat ada komandan regu, terdiri dari kalangan pemuda dari tingkat sekolah dasar. Yang kelima ada prajurit sukarela, dipilih dari kalangan pemuda dari tingkat sekolah dasar. Selain organisasi militer, Jepang juga membentuk organisasi semi-militer. Semi-militer adalah organisasi yang tidak dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara militer, namun lebih bersifat keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia, ditetapkan kebijakan sosial dan ekonomi. Jepang melakukan beberapa peraturan dalam Undang-Undang Nomor 4, ditetapkan hanya bendera Jepang, Hinomaru, yang boleh dipasang pada hari-hari besar dan hanya lagu kebangsaan Kimogayo yang boleh diperdengarkan. Selain itu juga harus menggunakan waktu atau jam yang sama seperti di Tokyo, serta menggunakan sistem kalender yang dipakai di Jepang yang bernama Sumera. Guna mendukung kekuatan dan kebutuhan perangnya, pemerintah Jepang mengambil beberapa kebijakan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan aset-aset pemerintah Hindia Belanda. Jadi, aset-aset pemerintah Hindia Belanda yang ditinggalkan pemerintah kolonial Belanda disita dan menjadi milik pemerintah pendudukan Jepang seperti perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, rakyat Indonesia hanya diperbolehkan menanam tanaman yang dipergunakan atau bermanfaat sebagai kebutuhan perang.
Kebijakan moneter dan perdagangan. Pemerintah pendudukan Jepang menetapkan bahwa mata uang yang berlaku adalah gulden atau rupiah Hindia Belanda. Tujuannya adalah agar harga barang-barang dapat dipertahankan seperti sebelum perang. Selanjutnya ada sistem ekonomi perang. Dalam situasi perang, setiap daerah harus menerapkan sistem ekonomi autarki, yaitu sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap daerah autarki mempunyai tugas pokok memenuhi kebutuhannya sendiri untuk tetap bertahan dan mengusahakan memproduksi barang-barang untuk keperluan perang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang budaya. Dalam bidang kebudayaan, pemerintah pendudukan militer Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Sebaliknya, pemerintah pendudukan Jepang memberikan keleluasaan penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah-sekolah. Sedangkan dalam media komunikasi di Indonesia dikendalikan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Sebagian karya sastra harus mengedepankan kepentingan militer Jepang. Karya-karya sastra tersebut harus mengandung unsur-unsur patriotisme, namun isinya harus berupa sanjungan atau kebanggaan terhadap Dainippon. Dainippon itu merupakan tentara Jepang. Sedangkan kebijakan di bidang pendidikan berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan militer Jepang menghilangkan diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pendidikan bagi kaum pribumi dan non-pribumi disamaratakan. Pendidikan dasar diseragamkan dengan masa pendidikan 6 tahun yang disebut sekolah dasar. Tujuannya untuk memudahkan pengawasan terhadap isi dan proses belajar mengajar di sekolah. Struktur kurikulum dan sistem pengajaran pada masa pendudukan Jepang ditunjukkan untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Jadi, pada masa Jepang, sekolah umum terdiri dari sekolah rakyat dengan masa pendidikan selama 6 tahun, sekolah menengah pertama dengan masa pendidikan 3 tahun, dan sekolah menengah tinggi dengan masa pendidikan selama 3 tahun. Jadi, pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pendudukan Jepang terhadap rakyat Indonesia lebih ditunjukkan untuk kepentingan perang. Pemerintah pendudukan Jepang memberi perhatian khusus kepada kaum muda karena dipandang belum terpengaruh budaya bangsa Barat. Pemerintah pendudukan menyadari dengan sesungguhnya melalui pendidikan dan cara berpikir masyarakat Indonesia dapat diubah dari mentalitas Barat ke arah pemikiran Jepang. Selain itu, sekolah juga digunakan untuk pemerintah pendudukan Jepang untuk menanamkan doktrinnya tentang Perang Asia Timur Raya. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga banyak memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.